ada tuh kalau di Cias gitu ya. Di Cias itu kita selain kita mendampingi korporasi untuk berinovasi, kita juga berinovasi ke internal diri kita gitu ya. Di talenta kita yang kita bina itu juga kita bekali dengan sebuah intervensi. Bagaimana mereka juga bisa berpikir inovatif gitu. Salah satunya yang kita siapkan sebuah tools intervensi yang mudah dilakukan, murah gitu ya. Kemudian sangat menyenangkan karena bisa dilakukan sambil bermain gitu ya. Nah, itu kita punya toolsnya. Nah, namanya Business Craft, sebuah board game gitu ya. Board game yang itu mensimulasikan bagaimana kita bisa berinovasi di korporasi. Jadi board gamenya sangat-sangat dekat gitu ya, korelasinya dengan situasi kondisi saat kita berinovasi di korporasi. Nah, jadi melalui board game Business Craft ini adalah sebuah cara bagi kita untuk bisa melatih talenta kita untuk bisa punya punya mindset tentang founder mindset gitu ya. Dia tidak hanya sebagai karyawan aja, tapi juga dia punya sense of belonging, ownership terhadap perusahaan ini, bahwa saya bagian terdekat dari perusahaan ini dan sudut pandang, kepentingan founder itu juga ada di dalam diri saya. Itu kita latihkan gitu ya. Ada founders mindset-nya juga atau business principle-nya juga. Bagaimana cara-cara berinovasi yang tepat, yang menguntungkan itu juga dilatihkan di Business Craft itu. Kemudian juga inovatif mindset. Nah, bagaimana dia bisa menemukan cara-cara yang inovatif dalam memproduksi satu layanan, satu produk tertentu, itu juga perlu dilatihkan. Nah, melalui kegiatan bermain board game di Business Craft ini, itu ketiga hal ini bisa diakomodir. Nah, jadi melalui cara-cara ringan itu kita perlu mengubah mindset orang gitu ya, yang tadinya mungkin tadi merasa inovasi itu buat orang IT aja gitu, atau buat orang produk aja deh, kita mah orang support begini mah nggak penting atau nggak didengar juga gitu ya. Padahal nggak begitu gitu ya. Everyone can innovate gitu ya. Dan jika Anda punya mental block seperti tadi, aku mah apa atuh, butiran debu, butiran macam-macam gitu ya, di kaleng kongtit gitu ya, itu dirontokkan dulu. Nah, salah satu cara merontokkan mental block tadi itu melalui main itu tadi. Main Business Craft itu bakal seru, bakal asyik banget pokoknya. Tiba-tiba kita di akhir permainan itu kita udah shifting tuh. Wah, seseru itu ya. Berbisnis, berinovasi tuh seseru itu gitu. Oke, jadi board game ini adalah papan permainan gitu ya. Kan kalau dulu waktu saya kecil tuh ada main monopoli gitu ya, Pak Ading ya. Berarti kurang lebih kayak gitu kan. Dulu waktu main monopoli itu kan kita bisa beli hotel, beli rumah, terus bahkan beli negara gitu Pak Ading. Ya nggak sih? Terus ada skenarionya juga gitu, di mana tiba-tiba kita dapat kartu pink itu masuk penjara atau gimana gitu. Berarti mirip-mirip kayak gitu ya? Mungkin landasan awalnya cara bermain yang menyenangkannya bisa dikatakan ada unsur itu gitu ya. Tapi saya bisa katakan ini bisa jadi 20-25 kali lipat lebih seru dari main monopoli tadi. Karena ini memang didesain secara khusus gitu ya untuk. Tapi bawa board game ada. Boleh lihat dulu nggak ya? Boleh dong. Dikasih lihat dulu kali ya teman-teman ya. Lihat dulu. Oke. Ini dia. Ini board game-nya nih. Business Craft. Ini version 2.0. Wah, ini udah versi iterasi. Jadi kita jangan cepat puas dengan produk kita perlu kembangkan terus. Buka ya? Ya. Dan versi 2.0 ini sudah termasuk iterasi-iterasi tentang bagaimana kondisi ekonomi kekinian. Termasuk ada plot twist di sana tentang resesi ekonomi, tentang perusahaan asing yang masuk menginfiltrasi di satu negara gitu ya. Itu
ada plot twist itu di dalam game ini. Oke, oh ada skenarionya juga ya. Ada skenario. Oh lengkap ya, oke. Skenario ada macam-macam tuh skenarionya. Skenarionya ada yang masing-masing skenario punya insight sendiri berarti ya? Ya, beda-beda nanti. Ada yang insight-nya kerja kolaboratif atau kerja yang kompetitif gitu ya, yang kompetisi gitu. Ada lagi yang menaklukkan pemain asing yang masuk ke negara kita misalnya, yang memakan industri kita misalnya. Nah itu beda lagi tuh nanti plot twist permainannya. Jadi masing-masing industri dengan situasi kondisi yang berbeda-beda itu bisa dimainkan di sini. Jadi makanya kenapa membuat karyawan itu tertarik untuk berinovasi itu dengan cara bermain board game Business Craft ini, karena memang nggak usah takut inovasinya gagal gitu ya, Pak Ding ya. Karena ini karena simulasi, kan main-main ya. Simulasi, main-main. Duitnya juga bohongan ya. Ada duitnya juga. Ada duitnya. Nanti dimodalin sekian dolar gitu ya. Nah nanti pemain yang menang adalah pemain yang mampu menghasilkan cuan paling banyak. Gitu karena memang at the end of the day inovasi itu hasilnya adalah cuan ya. Ya cuan, return on investment gitu ya. Jangan sampai kita hanya menghabiskan uang gitu tanpa ada hasil kan gitu bukan, ya. Kan kita bangun perusahaan ya, bukan yayasan ya. Bukan charity, kita lagi charity gitu ya. Iya. Kita lagi bangun perusahaan yang bisa jadi harus menghasilkan cuan yang sustain gitu ya. Bisnisnya tumbuh terus. Nah, ini papannya salah satunya. Ini papannya tadi ada banyak warna ya Pak Ding. Ada banyak warna. Ada 5 jadi warna ya. Dalam satu kali permainan teman-teman bisa nanti bisa ada 5 kelompok yang berbeda, dan di tiap kelompok itu bisa jadi ada beberapa beberapa kelompok kecil lagi yang itu bisa saling diadu atau bisa berkompetisi atau bisa kolaborasi, tergantung nanti kebutuhan dari perusahaannya. Berarti satu papan ini bisa berapa orang yang main? Bisa satu papan ini bisa 1 orang. Bisa 1 orang. Bisa 1 orang atau bisa 3 orang atau 5 orang bisa juga. Maksimal 5 orang. Bisa kalau yang ideal gitu ya, satu papan ini bisa 3 orang. Berarti minimal satu 3 papan orang ini lah. Satu kelompok gitu ya minimal. Satu kelompok. Nanti bisa dibagi perannya. Ada yang sebagai CEO yang memutuskan gitu ya. Ada yang sebagai researchernya, ada yang sebagai marketingnya gitu ya misalnya. Minimal 3 itulah. Pak Ading menarik. Mungkin bisa dibahas fitur-fiturnya kali ya. Kayak ini kan ada research poll. Kenapa Business Craft ini bisa membuat teman-teman yang nonton ini tertarik gitu loh. Dan kenapa akhirnya mereka setelah tahu ternyata Business Craft ini semenyenangkan itu ya, berinovasi itu semenyenangkan itu Pak Ading. Ya. Karena rancangan dari board game ini itu dibuat sedemikian rupa supaya sangat-sangat mirip dengan ekosistem korporasi. Nah, korporasi dalam berinovasi. Sehingga ada 3 fase tuh. Ada fase research-nya. Bagaimana kita bisa memahami kebutuhan customer gitu ya. Nah, kita selami dulu kebutuhan customer kita apa. Jangan sampai kita bikin produk tapi orang nggak butuh gitu ya. Orang nggak ada kebutuhan pasar di situ. Nah, jangan sampai. Jadi walaupun semenyenangkan itu tapi tetap tetap harus ada research gitu ya. Karena namanya inovasi harus research dulu ya Pak Ding. Research dulu. Jangan asal ngeluarin produk tapi ternyata pasar tidak membutuhkan gitu ya. Betul ya, kita buang-buang duit tuh kan, buang-buang tenaga, waktu, resources dan seterusnya. Itu yang pertama tuh, research dulu. Nanti di fase berikutnya kita mengembangkan nih, kita build apa produk yang mau kita build gitu ya. Berdasarkan tadi hasil bacaan data kita terhadap pola-pola customer tadi, kebutuhan customer. Maka kita build tuh produk inovasi kita apa. Atau kita mau mengembangkan fitur dari produk kita bisa. Atau kita bahkan bikin produk baru bisa. Atau bahkan kita melakukan intervensi melalui inovasi juga bisa. Di dalam ini ada namanya kartu inovasi. Nanti bisa dilihat-lihat nanti. Di sini ada ini ya. Di sini nih nanti kartu inovasinya beda-beda macam-macam bentuknya. Sehingga teman-teman yang main ini itu nanti akan tertrigger dengan sendirinya bahwa inovasi itu nggak sekedar bikin produk aja ya, gitu. Bisa melalui aja itu gitu ya, melalui apakah audiensnya ataukah kolaborasi sama pihak lain, pihak ketiga dan seterusnya itu sangat dimungkinkan nanti.
dari membaca kartu inovasi aja, sebenarnya kita sedang belajar secara tidak langsung, tapi masuk alam bawah sadar kita. Dengan membaca kartu inovasi aja, sudah secara tidak langsung gitu ya Pak Ading ya, men-trigger. Apalagi kalau kita misalnya lagi main nih, tiba-tiba ada orang lawan kita gitu ya, dia beli kartu inovasi tertentu, kita penasaran, kita analisis, kenapa, apa yang melatar belakangi, apa untungnya bagi dia untuk beli kartu inovasi itu gitu ya, kita bisa sambil belajar tuh. Wah ternyata dia berpikir jangka panjang tuh. Oh ternyata begitu ketemu momentumnya, kartu inovasinya bisa dipakai sama dia, cuannya lebih banyak dia. Nah gitu-gitu lah. Jadi kartu inovasinya macam-macam dan bisa bikin kita belajar banget. Berarti tetap namanya inovasi, dengan membeli kartu inovasi ini harus bisa menghasilkan cuan yang lebih gitu ya. Betul. Karena ujung-ujungnya adalah cuan ya. Cuan. Oke. Selain tadi fiturnya apa lagi nih Pak Ading? Nanti ada, pertama kan kita udah riset dulu, di fase riset dulu, lalu kita build produknya, lalu kita launching. Yang ketiga fasenya launching. Launching itu artinya kita orang nanti dibekali kartu marketing. Ada marketing di sini ya. Nah di marketing itu tiap perusahaan kan beda-beda tuh dapat kesempatannya. Nggak mungkin di setiap saat kita dapat budget marketing yang besar, yang luas reach-nya, enggak. Sekali waktu kita lagi kismin nih, lagi miskin nih gitu ya. Budgetnya terbatas nih dan seterusnya. Maka kita perlu cerdik dalam berstrategi. Di situ tuh kita lihat lawan gitu ya. Oh, dia keluarin kartu marketing yang mana nih kira-kira dan seterusnya. Kita menakar diri kita dan berstrategi. Dan seru banget kalau kita mainnya dalam satu squad itu misalnya terdiri dari 3 orang gitu. Jadi terjadi diskusi itu. Kelihatan orang yang punya nyali besar, yang nyali ciut, safe player gitu, kelihatan semua terbongkar topeng-topengnya. Pada faktanya kan di dalam korporat itu juga nggak melulu budget marketing itu memang nggak melulu ini kan, nggak melulu besar gitu, karena memang ngelihat lagi lagi resesi, kita lagi press budget nih, jadi cuma budgetnya ada sekian gitu. Oke, menarik nih Pak Ading ya. Apa main aja sekarang kita? Sampai malam itu saking serunya. Oke.